Saya pastikan partai baru ini gak lama lagi bakalan musnah. Tinggal tunggu waktu aja guys. Soalnya gak jelas, apa coba yang mereka tawarkan? Yang menjadi pembeda dengan partai lain. Partai Gerakan Rakyat tiba-tiba langsung deklarasi dukung Anies 2029. Partai Gema Bangsa langsung deklarasi dukung Prabowo 2029. Partai apa ini, Cok? Setidaknya, partai yang bertahan itu adalah mereka yang punya ideologi yang kuat, punya value, punya visi, punya ide, punya gagasan pembeda, dan lain sebagainya. Karena partai politik itu punya peran yang sangat sentral sekali sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah dalam sistem demokrasi kita. Lantas, apa yang bisa rakyat harapkan dari partai baru ini, guys? Ayolah, come on. Dunia ini sedang tegang di ambang perang gitu loh. Seluruh negara itu mempersiapkan strategi ketahanan. Di Indonesia, partai politik sibuk deklarasi Pilpres 2029 yang masih lama. Baru 1 tahun Prabowo jadi presiden, kita udah sibuk mikirin Pilpres selanjutnya. Gak beretika sama sekali guys, menurut saya. Saya pesan untuk ketua partai yang baru itu, dewasalah kita bernegara. Main deklarasi-deklarasian nanti aja. That simple gitu loh. 1 tambah 1, 2, 11 kali 11, 121. Anies didukung jadi presiden oleh Gerakan Rakyat. Padahal Pilpres masih 2029, tapi sekarang udah sibuk ngomongin kursi presiden. Masalahnya satu, ini rakyat yang mana sih? Akhirnya dihujat netizen kan? Jadi Gerakan Rakyat ini baru saja mendeklarasikan diri sebagai partai politik. Tapi yang langsung duluan diumumkan ke publik bukan solusi ekonomi, bukan pendidikan, bukan hukum. Yang diumumkan justru nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jadi kesannya partai ini lahir bukan karena rakyat, tapi untuk 1 orang kan jadinya. Belum sah-sah banget jadi partai, tapi udah lompat jauh banget buat ngomongin siapa presidennya. Gue pengen gitu sekali-sekali lihat ada partai baru, tapi yang punya inovasinya jelas, bukan cuma ganti nama, ganti baju, tapi pola mainnya gitu-gitu lagi. Udah tahu di negara kita kan cuma partai yang bisa mengusung presiden, tapi partai yang datang gini lagi. Punya gagasan dulu kek, punya peta jalan buat rakyat kek, bukan langsung lompat siapa presidennya, terus aja jadi kendaraan politik. Kalau menurut kalian gimana? Naikkan Pak Anies menjadi calon presiden 2029. Iya, Pak Anies jadi calon presiden 2029. Calon aja loh tapi. Calon, ingat, calon presiden, bukan presiden 2029. Gak usah teriak-teriak. Kami dengar. Abah Anies Rashid Baswedan calon presiden 2029 yang diusung partai Gerakan apa? Dan partai Gerindra harusnya bersyukur berdirinya tahun 2008. Coba kalau partai Gerindra berdirinya baru-baru ini. Kayak apa suara anak Abah itu? Itu kan niru-niru Pak Anies itu, sama-sama gerakan. Kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Akhirnya Anies Baswedan punya partai. Kumpulan Gerakan Rakyat percaya bahwa tujuan utama dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian tahu kan Gerakan Rakyat? Nah, Gerakan Rakyat resmi bertransformasi jadi partai politik dan secara terang benderang menyatakan harapannya bisa mengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2029. Dan jujur ya, ini langkah politik yang menurut gua cukup rasional. Pertanyaannya, kenapa sejak dulu Mas Anies ini nggak membangun rumah politik sendiri ya? Mari kita bahas. Pertama, harus dipahami dulu, gerakan itu penting untuk membangun semangat, tapi partai itu penting untuk membangun kekuasaan yang sah. Relawan bisa bikin dukungan ramai di media sosial, tapi pemilu itu bukan cuma viral. Pemilu itu butuh struktur daerah, kaderisasi, rekrut caleg, pendanaan, saksi TPS, sampai mesin pemenangan yang rapih. Kedua nih, inilah pentingnya partai politik di Indonesia. Partai adalah institusi kaderisasi. Pemimpin itu bukan lahir dari momen, tapi dari proses. Kalau mau Indonesia punya pemimpin yang matang, jalurnya ya harus jelas. Dari bawah, dari daerah, dari kader, baru naik ke nasional. Ketiga, banyak yang lupa partai politik itu nggak bisa mengusung calon sendiri sesukanya. Ada realitas politik yang namanya koalisi. Dan itu yang selama ini bikin banyak tokoh terpaksa negosiasi ke sana-sini. Tapi menariknya, setelah putusan MK terkait ambang batas pencalonan presiden, peluang 2029 bisa jauh lebih terbuka. Tapi pesaing utamanya siapa? Menurut saya yang paling terasa ya PKS. Bukan soal warna,
Tapi karena basis pemilihnya beririsan, pemilih religius perkotaan, pemilih ideologis, dan pemilih loyal yang selama ini banyak menguatkan Anies. Ya kita sebut aja anak Abah. Tapi pertanyaan terakhir nih, menurut kalian, apakah Partai Gerakan Rakyat ini bisa mengantar Anies jadi presiden 2029? Atau mungkin bisa nggak dia punya kursi di DPR? Ya sebenarnya kita bisa belajar lah dari partai-partai kecil yang baru muncul kayak Gelora, PSI, dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa aja, tapi syaratnya berat. Lolos verifikasi, punya struktur nasional yang nyata, dan yang paling penting adalah di pemilu legislatif nanti bisa jadi poros dalam koalisi. Kalau selama ini Mas Anies punya dukungan, maka sekarang sedang membangun sesuatu yang lebih penting, institusi politik. Tapi gimana menurut kalian? Kira-kira Gerakan Rakyat ini bisa bertumbuh jauh atau enggak? Berikan pendapatmu dan jangan lupa follow. Ormasnya Anies Baswedan, Ormas Gerakan Rakyat itu telah berubah menjadi partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Sarin Hamid sebagai ketua umum adalah merupakan relawannya Anies Baswedan. Partai ini secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2029 nanti. Apakah Partai Gerakan Rakyat dengan Anies Baswedan sebagai simbol utama di partai ini mampu menarik perhatian rakyat, khususnya pendukungnya Anies Baswedan di Pilgub dan Pilpres untuk menjadi barisan dari partai ini? Dan juga apakah bisa menjadi harapan baru untuk rakyat Indonesia yang selama ini kecewa dengan partai-partai yang ada, atau tetap akan menjadi pemanis pemilu seperti halnya partai-partai baru yang lainnya yang kita saksikan hanya sebatas pelengkap pemilu saja. Mereka tidak banyak berbuat. Tentu ini hal menarik untuk kita simak atau kita saksikan bagaimana kiprah Partai Gerakan Rakyat ini, karena kita tahu Anies Baswedan ini kan punya kantong suara dan pendukung-pendukung yang masih setia mendukungnya Anies Baswedan. Oke, jadi nanti kita akan tunggu saja seperti apa Partai Gerakan Rakyat ini. Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2029. Gerakan Rakyat jadi partai untuk mengusung Bapak Anies sebagai Presiden 2029. Kami meyakinkan diri Sumatera Barat Mendorong Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Demikian. Karena kalau Anies menjadi pembina, insya Allah kita bisa mengusung beliau menjadi Presiden di 2029. Hurra! Partainya baru diresmikan, terus sudah diumumkan calonnya teman-teman. Yaitu teman-teman sudah tahu lah. Calonnya itu Bapak Anies Baswedan. Jadi pemilunya tahun 2029 di sana, sekarang sudah mulai kampanye-kampanye teman-teman. Jadi menurut teman-teman, apakah Bapak Anies Baswedan cocok jadi presiden di tahun 2029? Silakan komen di kolom komentar, oke? Berita terbaru, katanya Anies Baswedan bikin partai sendiri. Mau nggak percaya, sudah ada partainya. Mau percaya, rasa nggak percaya. Jadi katanya partai itu didirikan katanya memang khusus ya untuk mewujudkan cita-cita Anies Baswedan. Kenapa anak Abah harus bergabung dengan Gerakan Rakyat? Jawabannya sederhana, karena inilah organisasi yang dipilih Abah untuk bernaung. Disinilah rumah rakyat Indonesia yang mendambakan perubahan. Assalamualaikum, saya Yusuf Lakaseng, Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat. Saya mengabarkan, alhamdulillah secara resmi di forum Rakernas pertama organisasi Gerakan Rakyat telah diputuskan pada siang hari tadi berdirinya partai politik yang bernama Partai Gerakan Rakyat. Akhirnya Anies Baswedan punya partai sendiri. Mari bergabung di Partai Gerakan Rakyat. Insya Allah pemilu 2029 ini akan menjadi alat yang efektif untuk memenangkan aspirasi rakyat. Salam, saya Yusuf Lakaseng. Jadi Anies Baswedan tidak sendiri untuk menggapai cita-citanya jadi presiden. Kita membantu beliau. Ya, maka negara berkewajiban melindungi. Karena itu tanggung jawab untuk melindungi bukan pada sosial media, bukan pada sesama aktivis, bukan pada partai politik,
Tanggung jawab konstitusional itu ada pada negara. Jalankan kewajiban itu dengan baik. Itu panggilan saya. Kemudian terkait pilkada, nanti saya akan bicara pada waktunya, bukan malam ini. Pokoknya bukan malam ini ngomongnya. Ya, kayak gitu ya. Thank you. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.